Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Anggreni, PGP Angkatan 6, Kartidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Aksi nyata modul 1.3 ini adalah implementasi dari rancangan aksi perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan alur Bagja. Latar belakang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, visi guru penggerak harus berpihak dan berorientasi pada murid, sehingga murid dapat mengembangkan diri sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu bahwa murid bukanlah kertas kosong yang dapat diisi atau dilukis oleh guru menjadi apapun yang guru inginkan. Akan tetapi, murid ibarat sebuah kertas yang sudah ada lukisan samar-samar. Tugas guru adalah menebalkan garis samar-samar tersebut, karena murid pada kodratnya sudah memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak dengan visi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala perilaku pada anak, sehingga visi seorang guru penggerak hendaklah berorientasi pada murid. Dengan mengimplementasikan nilai dan peran sebagai guru penggerak, seorang guru dapat menyusun prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif Bagja yang bertujuan untuk mewujudkan murid yang memiliki nilai-nilai dan karakter Pancasila. Melalui inquiry apresiatif, visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang religius, berkarakter, mandiri, menguasai iptek, berwawasan global, dan peduli. Selanjutnya, prakarsa perubahan berdasarkan visi tersebut adalah menumbuhkan pembiasaan untuk mewujudkan murid yang berkarakter. Ada 3 tahapan untuk mewujudkan aksi nyata. Yang pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, dan ketiga, refleksi. Pada tahap persiapan, saya menyusun perencanaan aksi nyata ini. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan sesama teman CGP serta rekan sejawat lainnya di sekolah. Tahapan Bagja yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat pertanyaan utama. Dengan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembiasaan di sekolah dalam mewujudkan murid yang berkarakter? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, pertama, mencari literatur di berbagai sumber. Kedua, mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi terkait pentingnya melakukan pembiasaan di sekolah untuk dapat mewujudkan murid yang berkarakter. Tahapan Bagja selanjutnya adalah ambil pelajaran dengan pertanyaan: 1. Sekolah mana saja yang sudah melakukan pembiasaan untuk mewujudkan murid yang berkarakter? 2. Pembiasaan apa saja yang dapat mewujudkan murid yang berkarakter? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah
pertama, mencari informasi di sekolah yang sudah melakukan pembiasaan untuk mewujudkan murid yang berkarakter. Yang kedua, melakukan literasi digital untuk mempelajari pembiasaan yang dapat dilakukan guna mewujudkan murid yang berkarakter. Alur bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Dengan pertanyaan, 1. Hal-hal baru apa yang akan saya dapatkan jika murid telah terbiasa menunjukkan karakter yang baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika murid sudah memiliki karakter yang baik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Membuat gambaran atau narasi saat karakter baik itu telah dimiliki murid. Yang kedua, membuat daftar pembiasaan baru yang saya miliki setelah mencari informasi dari sekolah lain. Yang ketiga, melakukan refleksi secara rutin bersama rekan sejawat. Dan yang keempat, membuat jurnal sikap untuk melihat perkembangan kepribadian murid. Tahapan bagja selanjutnya adalah jabarkan rencana dengan pertanyaan, pembiasaan apa saja yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan murid yang berkarakter, dan bagaimana mengukur kemajuan program pembiasaan dari murid. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat dalam menyepakati program yang akan dilakukan untuk menumbuhkan pembiasaan di sekolah. Antara lain, membiasakan senyum, salam dan sapa kepada setiap orang yang dijumpai, mengucapkan kata permisi sambil menunjukkan badan jika lewat di depan orang yang lebih tua, berpakaian sopan dan rapi setiap ke sekolah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan apel pagi di hari lainnya, dan berkata dengan sopan kepada siapa saja. Dan yang kedua, membuat jurnal pengalaman, jurnal pengamatan sikap. Alur bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa saja yang dapat saya libatkan dalam melakukan pembiasaan di sekolah untuk mewujudkan murid yang berkarakter? Yang kedua, kapan program pembiasaan di sekolah untuk mewujudkan murid yang berkarakter ini dimulai? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Meminta bantuan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan sejawat untuk turut memantau kegiatan pembiasaan yang dilakukan. Kedua, membuat program pembiasaan di awal semester. Pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan yang telah saya rancang sebelumnya dalam kanvas bagja melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun bentuk-bentuk pembiasaan yang dilaksanakan sehari-hari di sekolah. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan guna menumbuhkan karakter murid. Memajukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selanjutnya, pada tahap akhir dari aksi nyata ini, saya melakukan refleksi dengan melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan di sekolah. Saya melakukan diskusi dengan sesama teman CGP dan rekan sejawat lain untuk memperbaiki hal-hal yang belum baik dan terus meningkatkan hal-hal yang sudah terlaksana dengan baik. Refleksi atas aksi nyata yang telah dilakukan. Pertama, untuk
pembiasaan senyum dan sapa sudah tercapai dengan baik. Namun, untuk mengucapkan salam masih perlu keteladanan lebih lanjut. Kedua, untuk pembiasaan mengucapkan kata permisi atau membungkukkan badan sudah tercapai dengan baik. Namun masih ada beberapa anak yang perlu diingatkan. Yang ketiga, untuk pembiasaan berpakaian dengan sopan dan rapi sudah tercapai dengan baik. Yang keempat, pembiasaan mengikuti upacara bendera sudah tercapai dengan baik. Namun untuk kegiatan apel pagi masih banyak yang sering terlambat. Dan yang kelima, pembiasaan berkata dengan sopan sudah tercapai dengan baik, namun beberapa anak masih perlu pembinaan. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait dengan prakarsa perubahan guna menumbuhkan murid yang berkarakter. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.